kali ini kami akan mencoba mempresentasikan hasil atau tindak lanjut dari diskusi kita minggu lalu, yaitu yang pertama adalah KSD bersama daerah dengan daerah lain. Kemudian akan lanjutkan dengan kita kerja daerah dengan pihak ketiga. Seperti yang kita ketahui sudah sepakati untuk besaran proses secara umum mengenai KSDT tersebut, dan di situ kami lebih mendetailkan terkait dengan integrasi atau kami kaitkan dengan sistem KMS maupun e-office. Nah, ini tampilannya seperti ini untuk yang tahap inisiasi. Jadi secara umum eh, sama dengan yang minggu lalu, hanya tampilan saja kami sesuaikan. Kemudian secara garis besar di sini terbagi dua, yaitu ada inisiasi dari Pemkot, kemudian ada inisiasi dari daerah lain. Namanya, saya sebenarnya sudah membuat semacam prototipe ya, apa yang mungkin saya bayangkan sebagai knowledge management system. Ini coba saya bikin dengan Google Sites. Apa namanya? Mungkin paling bertanya-tanya, knowledge management itu knowledge-nya di mana sebenarnya sih? Knowledge-nya nanti ada beberapa bentuk sebenarnya. Ada knowledge yang sifatnya eksplisit ya, peraturan, kemudian bahan-bahan seminar dan seterusnya, dan juga pengetahuan-pengetahuan yang sifatnya kita peroleh sepanjang kita menjalani suatu proses kerjasama. Ini misalnya, ini contoh saja ya, kemarin apa namanya, kita merintis kerjasama dengan Gojek. Oh sorry, ini bukan. Saya kemarin merintis kerjasama dengan Gojek. Nah, selama perjalanan dengan Gojek itu ada beberapa apa namanya kesan dan pesan, kemudian ada pengetahuan-pengetahuan baru yang seharusnya kita bisa persiapkan ke masa yang akan datang. Ini contoh pengetahuan yang nantinya bisa menjadi konsumsi internal kami, Pak, di apa namanya di P3ADK. Misalnya kemarin dengan Gojek, kami menemukan suatu kasus bahwa ternyata dalam suatu kerjasama kita butuh pengetahuan mengenai mekanisme perpajakan. Dengar suara jelas ya? Jelas Mas. Oh, oke. Baik, mungkin kalau saya lebih fokus di ini Mas, pada proses terkait dengan bagaimana knowledge management system itu dibangun, kemudian bagaimana itu bisa apa ya, pemanfaatannya optimal gitu. Udah ada kok. Jadi seperti yang disampaikan Mas Putut terkait dengan knowledge tadi, memang sebetulnya knowledge itu saat ini kan banyak, cuman bertebaran dan juga ini kita bicara distribusi. Berbagai aturan, berbagai knowledge banyak bisa kita temui, kita googling di mana-mana sebenarnya banyak. Cuman masalahnya bagaimana orang mudah dan orang mudah mencari, dan kedua orang yang mudah mendapatkan. Luar biasa. Jadi yang pertama terima kasih, berarti untuk yang KSDD kan most likely tidak ada hal yang major untuk kita perbaiki. Jadi kita bisa pindah untuk KSDPK begitu. Yang kedua, saya sepakat dengan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Putut dengan Pak Joko gitu. Kalau kita bicara knowledge management system kan sebenarnya isinya 3 jenis knowledge ya. Ada yang tacit knowledge, ada explicit knowledge, ada share knowledge begitu. Nah, mungkin yang bagian terkait dengan membangun komunitas itu bagian bagaimana aspek-aspek kita mesti mesti metani begitu, jenis-jenis pengetahuan apa yang mandatori atau atau kita sarankan untuk dimiliki oleh kelompok pihak-pihak yang terkait dengan kerjasama daerah itu begitu. Ingin lebih ke ini, ke mana tadi slide yang KSDPK ya? Oke, mungkin Mas Joko bisa kalau kita lihat di sini
dari step kita mulai, kemudian pembuatan akun itu kan langsung tersebar menjadi 4 jenis, yaitu KPBU, KSPI, BGS, ataupun BOT. Nah, saya membayangkan tadi nyambung dengan yang disampaikan Mas Joko tadi, bahwa masing-masing jenis kerjasama ini membutuhkan suatu knowledge atau suatu pengetahuan, suatu mekanisme yang mungkin ada yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khusus. Mungkin nanti Mas Putut bisa mempertimbangkan, karena kita pengen nanti proses bisnis ini bisa dipahami oleh teman-teman kita semuanya, sehingga mereka tidak kesulitan ketika membaca proses bisnis tersebut, sehingga harapannya kita ketika nanti dalam perjalanannya kita kan harus memberikan transfer ilmu ya terkait dengan proses ini, karena ini sesuatu yang baru. Apakah mungkin ini untuk masing-masing jenis ini di breakdown satu-satu atau seperti apa, biar agak ini, biar pemahaman teman-teman itu lebih mudah. Halo, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa kedengaran suara saya, Mas Putut? Jelas sekali, Bu. Jelas sekali. Matur nuwun sekali Mas Putut, sudah diikutkan beberapa kali ini. Cuma mungkin pertanyaan saya yang mendasar gitu ya, mungkin ini saya kembali lagi ke hal yang sifatnya makro gitu ya. Kaitannya dengan ini kan pada kali ini yang lebih terbahas itu adalah kerjasama daerah dengan daerah, kemudian kerjasama daerah dengan pihak ketiga, seperti itu. Yang jadi pertanyaan saya, ketika kemudian ini oleh Mas Putut kan difasilitasi dalam bentuk sebuah aplikasi sistem gitu ya, untuk memudahkan dalam bentuk knowledge management sistemnya. Cuma yang jadi pertanyaan saya, apakah kemudian ketika daerah lain misalnya, kita ingin bekerja sama dengan daerah lain, misalnya kabupaten lain, atau mungkin bahkan luar negeri gitu ya, dengan seperti itu. Apakah kemudian yang menjadi pertanyaan, mereka informasi itu by phone gitu ya, by phone, atau cukup kemudian informasinya melalui knowledge management system. Kemudian seberapa efektif ketika kemudian jalinan kerjasama ini terbangun melalui knowledge management system